Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan tema menentukan titik laba maksimum secara matematis dalam turunan fungsi. Tapi saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman kelompok saya. Bisa di-share? Oke, anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Fauzi Maniata Mimi, dan juga ada Arlan Rosandi, dan juga ada Muhammad Syauki Akhdan, dan juga ada Evan Adi Pramana, dan yang terakhir yaitu Faik Insan Cendekia. Bisa digeser? Oke, kali ini kita akan masuk ke bab pendahuluan yang akan dibacakan oleh Saudara Faik. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Was. Nah, selanjutnya dahuluan. Latar belakangnya berisi dalam dalam dunia bisnis, tujuan utama perusahaan adalah dapat memperoleh laba maksimum. Nah, untuk mencapai laba maksimum tersebut diperlukan analisis matematis yang mampu menentukan jumlah produksi optimal. Dengan demikian, di sini kami akan menentukannya dengan melalui turunan fungsi. Yang kedua, ada rumusan masalah. Ada sebuah pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan turunan fungsi? Kedua, bagaimana turunan fungsi digunakan untuk menentukan titik laba maksimum? Ketiga, bagaimana penerapan konsep tersebut dalam kasus nyata? Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih, baik. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, landasan teori. Yang A, pengertian turunan fungsi. Turunan fungsi atau juga bisa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya fungsi f dijadikan f inverse yang mempunyai nilai-nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan atau secara umum suatu besaran yang berubah seiring perubahan besar lainnya. Yang terakhir, aplikasi dalam menentukan laba maksimum. Untuk menentukan laba maksimum, kita perlu mencari rumusnya yaitu laba maksimum sama dengan harga jual dikurang biaya produksi. Dapat kita nyatakan fungsi ini dengan Lx sama dengan Rx min Cx. Dengan menggunakan turunan, kita dapat menentukan nilai X yang memberikan laba maksimum. Next. Oke, terima kasih Arlan. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang kedua, pemecahan masalah. Contoh kasus nyata. Suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar Fx sama dengan 8.000 ditambah 1000 X tambah 10 X 2 rupiah. Jika semua hasil produksi perusahaan tersebut habis dijual dengan harga Rp 5.000 untuk satu produknya, maka tentukan laba maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Shoki. Kali ini kita masuk ke langkah penyelesaian dari soal yang telah dibacakan oleh Saudara Shoki.
Yaitu pertama, kita perlu cari biaya tersebut. Biayanya adalah diketahui fungsi X itu sama dengan 8.000 ditambah 1000X ditambah 10X pangkat 2. Terus untuk mencari laba, kita bisa dengan cara harga jual dikurangi biaya produksi. Yang mana laba tersebut yaitu 5.000X dikurang dalam kurung 8.000 ditambah 1000X ditambah 10X pangkat 2. Habis itu kita apa dalam kurungnya kita sederhanakan lagi menjadi 5.000X dikurang 8.000 dikurang 1000X dikurang 10X pangkat 2. Kita sederhanakan lagi yaitu 5.000X dikurang 1000X hasilnya 4.000X dikurang 8.000 dikurang 10X pangkat 2. Lanjut, kalau misalnya udah ditentukan labanya, kita urutkan dari pangkat terbesar, yaitu minus 10X pangkat 2 ditambah 4.000X dikurang 8.000. Lalu kita turunkan fungsi laba menjadi min 20X ditambah 4.000 sama dengan 0. Hasilnya yaitu min 20X sama dengan min 4.000. Yang awalnya positif karena dipindahin ke sebelah kanan menjadi negatif, yaitu min 4.000. X sama dengan min 4.000 dibagi min 20 atau negatif 4.000 dibagi negatif 20 sama dengan 200. Maka dari itu dapat kita peroleh bahwa jumlah unit produksi sama dengan 200. Nah, untuk mencari laba maksimum, yaitu poin dari tema kelompok kita ini, kita substitusikan ke fungsi laba awal, yaitu min 10 dikali 200 pangkat 2 ditambah 4.000 dikali 200 dikurang 8.000. Hasilnya negatif 400.000 ditambah 800.000 dikurang 8.000. Hasil akhir yaitu 392.000. Nah, jadi perusahaan tersebut akan mendapatkan laba maksimum pada saat produk yang dihasilkan adalah 200 produksi atau 200 unit produk. Dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut adalah senilai 392.000. Oke, setelahnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Next. Terusnya ada interpretasi hasil. Hasil dari perhitungannya. Sini dapat ditentukan bahwa laba maksimum dicapai pada saat perusahaan menjual 200 unit produk. Nilai laba maksimum adalah 392.000. Jika menjual kurang dari 200 unit produk, maka laba masih naik karena belum mencapai puncak. Jika menjual lebih dari 200 unit produk, maka laba akan menurun karena biaya meningkat lebih cepat daripada pendapatan. Jadi, 200 unit produk merupakan jumlah produksi yang paling optimal. Boleh lanjut? Terus ada kesimpulannya, yaitu bahwa turunan membantu mencari titik maksimum pada suatu laba. Dalam bisnis, hal ini berguna untuk menentukan strategi produksi yang optimal. Jadi, turunan fungsi berperan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi dan manajemen bisnis. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, eh, cukup sekian dari kelompok kami. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada pertama saudara-saudara saya, yaitu saudara Faik dan saudara Arlan, saudara Syoki, dan saudara Evan. Oke, mungkin kita cukupkan sampai sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.